Kita akan melanjutkan pembahasan Qiraatul Kitab, Kitab Jami'ud Durus, karangan Mustafa Al-Gholayen. Kita menginjak, ini adalah video bagian yang ke-11 tentang Al-Mu'rab bil Harakati wal Mu'rab bil Harfi. Al-Mu'rabu bil Harakati, Mu'rab dengan harokat, wal mu'rabu bil harfi, dan mu'rab dengan huruf. Jadi ada kalimat yang mu'rab dengan yang tanda mu'rabnya dengan harokat, dan ada kalimat yang mu'rabnya tuh dengan huruf. Di sini akan dijelaskan berikutnya ya. Al mu'rabatu tismani. Kalimat-kalimat yang mu'rab itu ada dua bagian. Qismun, satu bagian, yu'rabu, dia di'irabkan bil harakati dengan harokat. Wa qismun, dan satu bagian, yu'rabu, di'irabkan bil hurufi dengan huruf-huruf. Fal mu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka yang mu'rab dengan harokat-harokat itu ada 4 jenis. Yang pertama, al-ismul mufradu, isim mufrad, dia mu'rabnya dengan harokat. Wa jam'ut taksiri, dan jama taksir juga dia mu'rabnya dengan harokat. Wa jam'ul mu'anasis salimu, dan jama mu'anas salim. Wal fi'lul mudhari'ul lazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wal fi'lul mudhari'u, dan fi'l mudhari' allazi yang lam tidak yattasil bersambung bi akhirihi dengan ujungnya syai'un suatu pun. Artinya fi'l mudhari' yang termasuk kepada fi'l mudhari' yang berdomir mustatir, yaitu domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ada 5 fi'il mudhari yang domirnya mustatir, yaitu huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Wa kulluha, dan semuanya, turfa'u, dirofa, bidomati, dengan domah. Jadi isim mufrad marfu dengan domah, jama taksir marfu dengan domah, jama muannas salim marfu dengan domah. Juga fi'il mudhari yang berdomir mustatir pada 5 domir semuanya marfu dengan domah. Wa tunsabu bil fathati, dan dinasab dengan harokat fathah. Wa tujarru, dan dijar bil kasrati, dengan kasroh. Yang wa tujarru ini berlaku untuk isim mufrad, jama taksir, jama muannas salim. Dan yang tujarru bil kasroh tidak berlaku untuk fi'il mudhari, karena fi'il mudhari nggak ada yang jar, tapi melainkan yang wa tujzamu, dan dijajam bis sukuni, dengan sukun. Jadi yang wa tujzamu bis sukuni ini berlaku untuk fi'il mudhari yang tidak bersambung ujungnya dengan lafadz apapun. Illa, kecuali al-ismul lazi la yansarifu. Illa, kecuali al-isma ya, karena dia mustasna bi illa, maka dibacanya mansub. Illal ismal lazi la yansarifu, kecuali isim al-lazi yang la yansarifu tidak menerima tanwin. Di isim ghair munsharif istilahnya, isim ghair munsharif itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Fa innahu, maka sungguhnya dia, itu isim ghair munsharif, yujarru bil fathati, dijarnya dengan fathah. Jadi kalau isim ghair munsharif itu dijarnya bukan dengan kasrah melainkan dengan fathah. Ini pengecualian. Nahwu, contohnya seperti sallallahu ala Ibrahim, Allah memberikan keselamatan ala atas Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi sholat adalah fi'il madi, Allahunya sebagai fa'il dari sholat, Allahnya huruf jar, Ibrahimnya isim majrur. Walaupun Ibrahim
a didahului oleh huruf jar, dia tidak berharokat kasrah. Karena Ibrahim termasuk kepada isim yang tidak menerima tanwin. Maka dia harokatnya jarnya dengan fathah. Nanti dalam mengi'rabkan ala Ibrahima, ala adalah harfu jarin, Ibrahima ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi fathatun niyabatan anil kasroti li'annahu minal ismi ghairil munsorifi. Demikian dalam mengirabkan yang isim ghair munsorif bila diawali oleh huruf jar. Wajam al mu'anasis salima dan jama mu'anas salim. Di jama mu'anas salim dikecualikan dari mayoritas kebanyakan isim yang di atas tadi. Fa innahu maka sungguhnya dia, yaitu jama mu'anas salim, yunsabu dinasab bil kasrati dengan harokat kasrah. Nah, contohnya akramtul mujtahidati. Akramtu adalah fi'il madi, dia adalah yang mabni dengan sukun, dan tu yang ada di akhir adalah isim domir dan dia sebagai fa'il. Jadi kalau diirabkan akramtu fi'lun madin maklumun mabniun ala sukuni litisolihi bidomiri raf'in mutahrikin. Wa ta'unya yang berharokat domah domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Dan ala mujtahidati dia jadi maf'ul bih dari akramtu. Dan mujtahidati yang jadi maf'ul bih, setiap maf'ul bih itu harus dalam keadaan mansub. Tetapi al-mujtahidati di sini dia mansubnya bukan dengan fathah, melainkan dengan kasrah. Jadi kalau kita mengirabkan al-mujtahidati maf'ulun bi wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi kasratun li'annahu min jam'il mu'annasis salimi. Lanjutkan. Wal fi'lal mudhari al mu'talal akhir. Dan dikecualikan juga adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Jadi ini adalah pengecualian dari mayoritas sebelumnya. Tadi kan yang sebelumnya dia diropat dengan doma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dan jazam dengan sukun. Nah, kalau pengecualian yang pertama adalah yang ghair munsorif, dijadi dengan fathah, jama muannas salim dia dinasab dengan kasrah, dan fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari mu'tal akhir? Disebut fi'il mudhari mu'tal karena dia ada huruf ilah. Disebut akhir karena huruf akhirnya berupa huruf ilah. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang huruf lam fi'ilnya berupa alif, waw, atau iya. Nah, kalau fi'il mudhari huruf lam fi'ilnya berupa alif, waw, atau iya yang dikenal dengan mu'tal akhir, fa innahu maka sungguhnya dia yujjamu dijajam bihad fi akhirihi dengan cara membuang huruf terakhirnya. Yang dimaksud dengan bihad fi akhirihi adalah dengan membuang huruf lam fi'ilnya. Jadi tadi yang huruf lam fi'ilnya berupa alif, waw, iya, ketika dijajam huruf alif, waw, iya tersebut dibuang. Contoh, lam yahsha. Lam adalah huruf jazm. Yahsha adalah fi'il mudhari yang asalnya ujungnya berupa iya. Yahsha ada huruf yang berbentuk iya. Tapi ketika dijazm hurufnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena adanya lam, huruf jazm. Seperti walam yamshi. Nah, yamshi adalah fi'il mudhari di mana kalau kita bahas ya-nya huruf mudhari'ah, mimnya huruf fi'il, shinnya huruf ain fi'il, dan lam fi'ilnya yaitu berupa iya, sukun, dan dia dibuang. Kenapa dibuang? Karena ada lam di awalnya yang huruf jazm, di lam yamshi. Kemudian lam yaghzu juga sama. Kalau diperhatikan, yaghzu ini adalah fi'il mudhari. Ya-nya huruf mudhari'ah,
ginnya huruf fa fiil, zainya huruf ain fiil, dan huruf lam fiilnya yang berupa wawu sukun dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia diawali oleh lam huruf jazam. Karena kalau fiil mudhari mutalakhir di tanda jazamnya dengan cara membuang huruf lam fiil yang berupa huruf ilah, berupa huruf alif, wawu atau iya. Wal mu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in aidan. Dan mu'rab dengan huruf-huruf ada 4 jenis juga, yaitu al musanna, isim musanna, wal mulhaqu bihi, dan mulhaqnya. Ini ada istilah mulhaq. Nanti akan dibahas dalam pembahasan tersendiri dalam kitab Jamidus ini ya. Sementara kita mengenal mulhaq aja dulu. Wa jam'ul mudzakari salimu, dan jama' mudzakkar salim, wal mulhaqu bihi, dan mulhaqnya. Wal asmaul khamsatu, dan isim-isim yang 5. Wal af'alul khamsatu, dan fi'il-fi'il yang 5. Nah, nanti di bawah akan dijelaskan apa itu asmaul khamsah, apa itu af'alul khamsah. Wal asmaul khamsatu, isim-isim yang 5 itu yaitu abu, akhu, abu, wa akhu dan akhu, wa hamu dan hamu, wa fu dan fu, wa zu dan zu. Jadi asmaul khamsah itu adalah abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Wal af'alul khamsatu, dan yang disebut dengan af'alul khamsah ialah kullu fi'lin mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittasala yang bersambung bi akhirihi dengan ujungnya domiru tasniyatin, domir tasniyah. Yang disebut dengan domir tasniyah adalah domir musanna. Domir musanna di dalam fi'il mudhari' itu berbentuk alif. Nanti dilihat dalam contoh ya. Au wawu jam'in, atau bersambung dengan wawu jama'. Au yaul mu'annasatil mukhatabati, atau dengan au yaul mu'annasatil mukhatabatu, atau ya mu'annas yang mukhatabah. Misal contoh, yadhabani. Yadhabani adalah af'al khamsah karena dia bersambung dengan alif, yaitu sebelum nun ada alif. Alif ini yang sebelum nun adalah alif tasniyah yang menunjukkan kepada domir musanna. Demikian juga dengan tadhabani. Alif yang ada sebelum nun berharakat kasrah adalah alif domir tasniyah yang menunjukkan alif ini adalah domirnya musanna. Wa yadhabuna, dan yadhabuna ini bersambung dengan wawu sukun. Juga tadhabuna, dia bersambung dengan wawu sukun juga, namanya wawu jama', yang dikenal dalam ilmu namanya wawu jama'ah. Wa tadhabina, ya sukun yang ada sebelum nun di akhir namanya ya mukhatabah yang mu'annas. Wa sayati sarhu zalika, dan akan datang penjelasan hal itu, kulluhu semuanya, mufassalan secara terperinci, fil kalami pada pembahasan, ala atas i'rabi af'ali wal asma'i, dalam pembahasan i'rab fi'il dan isim-isim. Demikian untuk bagian yang ke-11 dari kitab Jamidus. Nanti kita akan sambung dengan aqsamul i'rab. Semoga dapat dipahami dan menambah wawasan kita semua. Bila ada kesalahan dalam pemberian harokat ataupun terjemah, dimohon koreksinya dengan memberikan komentar di bawah video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.